Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Zuhri dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 2 dengan nomor NIM 204 10 40 448. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lisannya, asal-usul dan perkembangan sejarah lisan belum banyak dibahas, tetapi sebagai metode sudah cukup untuk dipraktikkan. Untuk asal-usul dan perkembangan sejarah dimulai dari praktik wawancara, yaitu pertama kali dalam studi sejarah peradaban Islam yang dilakukan oleh Profesor Herodotus dan Thucydides. Hasil dari metode sejarah lisan pertama adalah karya tentang perang Peloponnesia. Tradisi lisan dan sejarah lisan sebagai sumber sejarah membahas tentang asal-usul tradisi lisan dan sejarah lisan sebagai sumber sejarah. Membicarakan bagaimana mempersiapkan semua yang diperlukan sebelum melakukan wawancara sejarah lisan, yaitu persiapan tidak hanya menyangkut interview dan perlataan rekam saja, tetapi juga bagaimana cara memahami karakter narator. Sejarah lisan dapat digunakan untuk mengungkap kembali sejarah detail dan terperinci peristiwa yang terjadi dalam skala nasional maupun lokal. Jika hanya berlandaskan kepada sumber tertulis, maka seluruh informasi baik lokal maupun nasional belum tentu dapat diungkapkan. Untuk ciri-ciri sejarah lisan yang sampai saat ini dapat dilihat adalah sumber yang disampaikan bersifat lisan dan naratif, serta tanpa didukung data dan fakta. Untuk ciri lainnya ialah adanya kedekatan hubungan antara pengisah dengan pewawancara walaupun baru pertama kali bertemu. Si wawancara ini menjelaskan atau berdialog sangatlah berbeda. Akan tetapi si pewawancara ini lebih menekankan tentang pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan kisah pengalaman dari orang-orang yang sedang diwawancara. Satu, metode sejarah lisan hanyalah merupakan perlengkapan dalam penelitian sejarah. Penelitian sumber-sumber tertulis adalah dasar pokok dari suatu penelitian sejarah. Yang kedua ialah sumber-sumber lisan yang diperoleh dari metode sejarah lisan perlu dilakukan kritik sumber sebagaimana mestinya. Dan nomor tiga ialah melalui metode sejarah lisan diharapkan agar penulis biografi sanggup, dalam arti ialah sanggup memisahkan interpretasi sendiri mengenai keadaan sejarah yang dipelajarinya. Historiografi Indonesia mengalami perkembangan dari segi tema, wilayah, dan periodisasi dan pendekatan. Islam yang dilakukan oleh Taufik Abdullah berikut ke sejarah maritim, hubungan kerja di berbagai sektor di perkotaan. Sementara itu, sejarah lisan juga mulai mengalami perkembangan. Mula-mula dianggap marginal, kemudian setelah menerima berbagai kritik dari para sejarawan,
konvensional masuk ke dalam arena yang penting sambil memperbaiki pendekatan dan sistem metodenya. Dalam kasus di negeri kita sendiri, yaitu di NKRI di Indonesia, perkembangan sejarah lisan dilaksanakan oleh institusi negara, misalkan Arsip Nasional, mulai dengan tokoh-tokoh besar dan tema besar, yaitu tema lebih bervariasi. Sejarah lisan dapat dianggap sebagai sejarah alternatif dan kini tidak lagi dikebiri sebagai pelengkap sumber-sumber tertulis. Penggunaan sejarah lisan nampaknya berjalan sejajar dengan perkembangan historiografi Indonesia. Sejarah lisan dan tradisi lisan sebagai sumber sejarah. Arsip sejarah ini membahas tentang asal-usul tradisi, yaitu tradisi lisan dan sejarah lisan sebagai sumber sejarah. Jika hanya berlandaskan kepada sumber tertulis, maka seluruh informasi baik lokal maupun nasional belum tentu dapat diungkapkan secara menyeluruh. Untuk ciri-ciri sejarah lisan sampai saat ini dapat dilihat adalah sumber yang disampaikan bersifat lisan dan naratif, serta tanpa didukung data dan fakta. Untuk ciri lainnya adalah adanya kedekatan hubungan antara pengisah dengan pewawancara, walaupun baru sanggup memisahkan interpretasi sendiri mengenai keadaan sejarah yang dipelajarinya. Interpretasi tokohnya dalam menghayati dan mengenal kejadian, keadaan sekitar kehidupan tokoh, serta aspek-aspek struktural masyarakat pada waktu itu. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.